Renungan Harian Katolik, Senin 28 April 2025. Kelahiran baru. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Yohanes bab 3 ayat 5. Saudara-saudara, peristiwa kelahiran bagi suatu keluarga sangat menyenangkan. Kehadiran seorang bayi membawa kebahagiaan, apalagi tangis dan senyumnya mengandung tawa. Bayi itu masih bersih dan murni. Yesus hari ini bercakap-cakap dengan Nikodemus. Nikodemus sangat kagum dengan Yesus dan percaya bahwa ia berasal dari Allah. Nikodemus ingin mengenal Yesus lebih jauh. Tetapi Yesus memberi jawaban bahwa orang yang ingin melihat kerajaan Allah harus dilahirkan kembali dengan roh dan air. Kita sebagai orang Kristen sebenarnya sudah jelas dilahirkan secara baru, yaitu dengan pembaptisan. Akan tetapi persoalannya, kelahiran baru itu harus senantiasa diperbaharui seperti halnya ulang tahun, karena kita seringkali tergoda dan masuk ke dalam dosa. Yesus secara jelas mau mengajak Nikodemus dan kita untuk membuka diri terhadap roh Allah. Dengan membiarkan roh menuntun kita dibaptis dengan roh. Nikodemus, seorang Farisi dan pemimpin Yahudi. Ia memiliki pengetahuan tentang hukum dan ajaran. Nikodemus datang pada Yesus dengan kerinduan untuk memahami lebih dalam. Yesus mengajarkan bahwa setiap orang harus mengalami kelahiran baru dari air dan roh. Kelahiran baru ini bukanlah kelahiran jasmani, tetapi pengalaman rohaniah yang mengubah hati dan pikiran kita. Seperti angin yang bertiup tanpa kita tahu asalnya dan kemana perginya, demikian pula iman yang lahir dari Roh Kudus membawa kedamaian dan kepastian. Dalam perjumpaan dengan Yesus, Nikodemus belajar bahwa iman bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga pengalaman pribadi dengan Yesus. Seperti Nikodemus, kita perlu mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru secara rohani yang memungkinkan kita untuk melihat dan memasuki kerajaan Allah. Semoga kelahiran baru secara rohani selalu menjadi resolusi hidup kita. Saat hidup hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita akan menemui jalan buntu karena keterbatasan manusiawi. Ingatlah kata-kata Yesus, "Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Kita semua adalah orang-orang yang sudah dilahirkan dari roh, maka kita tidak lagi mengandalkan kemanusiaan kita, tetapi peduli terhadap roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Setiap orang Katolik yang sudah dibaptis telah menerima kelahiran baru. Kita yang dibaptis telah dibebaskan dan dibersihkan dari dosa-dosa kita. Manusia lama ditinggalkan dan kita mengenakan manusia baru dalam hidup iman kita. Melalui baptis kita dijadikan baru dan bersih. Namun, hendaklah kita mampu menjaga kemurnian kita itu dan tetap menjaganya. Jangan lebih asyik hidup menurut keinginan kita sendiri dan lupa bahwa kita telah dijadikan bersih. Seperti halnya para rasul menjadi gentar karena ancaman yang mereka terima, kita pun dalam kehidupan ini
sering mengalami kegentaran oleh aneka alasan. Namun, seperti juga para rasul yang mendapatkan keberanian kembali karena mengandalkan Roh Tuhan, demikian pula kita dipanggil untuk mengandalkan Roh Tuhan dalam hidup kita sehingga kita berani melanjutkan kehidupan ini dengan penuh harapan, kendati kita sudah berada di ambang batas kekuatan manusiawi. Untuk itu, Yesus mengatakan bahwa kita harus dilahirkan lagi dan lahir dari atas. Kita tidak mungkin lahir dari diri kita sendiri. Sebagaimana kehidupan ini kita terima dari orang lain, demikian pula kita menerima kehidupan Putra Allah dari Roh. Tuhan Yesus, lahirkanlah kami dalam Roh Kudus-Mu agar kami mampu ambil bagian dalam mewujudkan kerajaan Allah. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.